Hasil survei sanksi pada Rusia lebih menyakiti warga Amerika Serikat. Jajak pendapat terbaru menemukan 53% warga Amerika Serikat percaya sanksi terhadap Moskow lebih merugikan Amerika Serikat daripada Rusia. Di tengah melonjaknya harga gas dan meningkatnya biaya hidup, pemilih kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebanyak 43% mengatakan mereka baik-baik saja dengan Ukraina kalah dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Dengan inflasi mencapai puncak tertinggi dalam 40 tahun dan harga gas mendekati rekor tertinggi. Jajak pendapat Institut Demokrasi Express.co UK mengungkap Biden dinilai negatif di semua bidang kebijakan dengan kebijakan luar negeri yang terburuk. Sekitar 56% tidak setuju dengan penanganannya terhadap masalah luar negeri dibandingkan dengan 40% responden yang setuju. Khusus di Ukraina, hanya 38% responden yang menyetujui kepengurusannya, sedangkan 52% responden tidak setuju. Pemerintah Biden telah berusaha menyalahkan Rusia dan Presiden Vladimir Putin atas meningkatnya biaya hidup rumah tangga. Para pejabat Amerika Serikat berulang kali merujuk pada kenaikan harga Putin. Namun, biaya hidup meningkat selama berbulan-bulan sebelum Rusia mengirim pasukan ke Ukraina. Para pemilih menuding Biden sebagai penyebab kesengsaraan ekonomi mereka. Sekitar 50% responden mengatakan mereka akan mendukung Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November dibandingkan dengan 42% mengatakan mereka akan memilih Partai Demokrat. Selain lebih banyak pemilih yang oke daripada tidak setuju dengan Ukraina kalah dalam konflik dengan Rusia, 43% berbanding 41%. Mayoritas warga Amerika berpikir akan lebih baik bagi Biden untuk meninggalkan kantor daripada Putin harus mundur, sebesar 53% hingga 44%. Biden telah memberikan sanksi kepada sektor perbankan dan energi Rusia yang pemerintahnya telah mengirim senjata senilai hampir 4 miliar US dollar ke Ukraina. Ditambah lagi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin berjanji bulan lalu untuk memindahkan langit dan bumi guna membiayai pertempuran Kiev. Presiden Amerika Serikat juga telah meminta Kongres menyetujui paket bantuan lain sebesar 33 miliar rupiah US dollar untuk Ukraina, di mana 20 miliar US dollar akan dialokasikan untuk bantuan militer. Biden pada Senin menandatangani Undang-Undang Pinjam Sewa tahun 2022 yang memungkinkan Washington mengirim senjata dalam jumlah tidak terbatas ke Kiev. Di mata Kremlin, banjir senjata ditambah pembagian intelijen Amerika Serikat dan NATO dengan Kiev berarti Barat pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi. Namun para pemilih Amerika tidak setulus pemerintahan Biden dalam memicu perang ini. Orang Amerika pada awalnya sangat pro sanksi, tetapi mereka tidak tertarik pada sanksi seperti sebelumnya, ujar Direktur Institut Demokrasi Patrick Basham kepada Express. Biden membuat prediksi ini sejak awal. Rubel akan menjadi puing-puing. Kami akan menghancurkan ekonomi Rusia. Orang-orang akan bangkit, Putin akan keluar. Rusia akan melarikan diri dari Ukraina. Tetapi tidak ada dari hal yang telah terjadi. Masalahnya sekarang adalah setidaknya setengah dari negara di Amerika berpikir mereka ditipu karena banyak hal tentang COVID. Jadi mereka bahkan lebih sinis terhadap pemerintah dan media daripada 2 tahun lalu. Kim Jong-un selamati Putin saat Rusia peringati hari kemenangan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin saat Rusia memperingati Hari Kemenangan pada 9 Mei. Dalam suratnya, Kim Jong-un menyatakan solidaritas teguh Korut terhadap Rusia. Seperti dilansir BBC, Selasa 10 Mei, tanggal 9 Mei diperingati Rusia sebagai Hari Kemenangan untuk merayakan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua silam. Tahun ini Rusia memperingati 77 tahun Hari Kemenangan dengan parade militer dan pidato Putin. Kantor berita Korut, Korean Central News Agency, melaporkan bahwa Kim Jong-un mengirimkan surat berisi ucapan selamat kepada Putin pada 9 Mei. Kim Jong-un menyampaikan solidaritas yang teguh kepada rakyat Rusia untuk membasmi ancaman politik dan militer dan pemerasan oleh pasukan musuh, sebut KCNA dalam laporannya merujuk pada surat untuk Putin. Disebutkan juga oleh KCNA bahwa Kim Jong-un juga menyatakan keyakinan bahwa hubungan persahabatan yang strategis dan tradisional antara kedua negara akan terus berkembang. Korut baru-baru ini menyoroti hubungan dekatnya dengan Rusia dan secara terang-terangan mendukung Moskow atas invasinya ke Ukraina saat banyak negara lainnya mengecam. Pada Februari lalu, Korut menyalahkan kebijakan hegemonik dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya sebagai penyebab konflik Ukraina. Dalam pidatonya pada 9 Mei, Putin menyatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina sedang membela tanah air dari ancaman yang sama sekali tidak dapat diterima. Kepada ribuan tentara yang berkumpul di Lapangan Merah, Moskow, seperti dilansir AFP, Putin mengatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina melanjutkan pertempuran melawan Nazisme, tetapi penting untuk melakukan segalanya agar kengerian perang global tidak terjadi lagi. Anda berjuang untuk tanah air Anda, masa depannya, sehingga tidak ada yang melupakan pelajaran dari Perang Dunia Kedua, kata Putin di depan ribuan tentara Rusia pada saat itu. Menurut Putin, Rusia tidak punya pilihan selain melakukan respon pencegahan terhadap agresi dan menyebutnya sebagai satu-satunya keputusan yang tepat untuk negara yang berdaulat, kuat, dan merdeka.